ke-118. Mata tolabta iwadon ala amalin tulibta biwujudi sidqi fihi wa yakfil murida wijdanus salamati. Artinya, mata tolab ta'iwadon apabila engkau menuntut upah atau pahala ala amalin atas suatu amal ibadah yang kau lakukan. Misalkan kita pengen pahala, sholat pengen masuk surga, baca surat Al-Waqi'ah pengen sugih. Nah ini mata tolab ta'iwadon. Ibadah apa saja selalu kita minta pahala, selalu kita minta upah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulibta, maka engkau dituntut oleh Allah biwujudi sidqi fihi, dengan adanya kejujuran di dalam amal ibadah itu. Wa yakfil murida, dan Allah mencukupkan kepada seorang murid wijdanus salamati, adanya keselamatan atas amal yang menuntut pahala itu. Kita semua tahu hikmah Allah menciptakan manusia dan jin itu apa? Tugas hidup kita itu apa? Beribadah. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna", tidaklah sekali-kali aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, agar mereka beribadah. Kalau ahli tasawuf, ahli tarekat mengartikan illa liya'buduni itu illa liya'rifuni. Liya'rifuni punya kewajiban untuk mengenal Allah. Manusia dalam kaitannya dengan mengenal Allah ini ada 4. Satu yang disebut dengan orang awam. Orang awam itu orang yang sama sekali nggak kenal dengan Allah, nggak punya keinginan untuk dekat, nggak kenal sama sekali kepada Allah, nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, nggak tahu halal, nggak tahu haram. Dia nggak tahu tentang agama dia. Itu orang awam itu, nggak punya pengetahuan. Padahal pengajian di samping rumahnya ada, tapi nggak mau datang, nggak mau tahu. Itu orang awam tuh. Yang kedua, murid. Murid itu orang yang punya ilmu agama, punya pengetahuan tentang Allah, karena dia sering datang ke pengajian atau sering mendengar ceramah-ceramah dimanapun, sehingga dia punya pengetahuan agama banyak tentang amal ibadah atau tentang Allah. Dengan pengetahuan pemahaman tentang agama timbul ada nuhud atau bais, ada dorongan-dorongan, ada semangat-semangat, ada keinginan-keinginan untuk mengenal Allah. Baru punya keinginan doang. Nah, orang yang baru punya keinginan kenal dengan Allah, itu namanya murid. Belum melakukan sesuatu perjalanan untuk menuju Allah. Hikam yang 118 ini hitobnya murid, ditujukan kepada orang-orang yang baru punya keinginan, ingin dekat dengan Allah, ingin kenal dengan Allah, ingin disayang oleh Allah, dan ingin mendapatkan ridha Allah. Nah, kemudian salik yang ketiga. Kalau salik itu dia udah mulai berangkat, start dari tobat. Terus dia berupaya mentobati segala dosa dan kesalahannya. Orang yang sudah mulai, dia segala yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan, baik dulu sejak dulu sampai detik terakhir, selalu dia tobati, selalu ditaubati. Dia berupaya supaya duduk di makam tobat ini. Dari tobat kemudian ke zuhud, kemudian ke waro. Orang yang sudah zuhud, orang yang sudah waro, orang yang sudah duduk di makam tobat, ketika dia akan masuk ke makom sabar, tawakal, itu dia udah naik. Jadi salik itu ada 3 tingkatan, ada mubtadiin, ada mutawasitin, dan ada ulia, kelas tinggi. Suluk perjalanan. Orang yang menjalani perjalanan atau suluk namanya salik. Orang yang sedang berupaya
melakukan perjalanan ruhani untuk dekat kepada Allah, namanya salik. Nah ini yang udah di sini misalkan udah mulai sadar kalau dia melakukan kemaksiatan, buru-buru dia tobat, itu berarti kita udah mulai salik itu, sudah mulai berangkat menuju Allah. Kalau belum sama sekali, baru mengenal, baru teorinya, baru mengetahui ilmunya, belum kita berangkat, belum mulai berupaya untuk menyempurnakan makom tobat, nah kita masih murid, belum dikatakan salik. Kalau salik itu dia sudah mulai melangkah. Makom pertama dulu taubat, kemudian waro, makan gak asal kenyang aja, dia selalu selektif dengan apa yang dia makan. Kemudian zuhud, itu salik. Yang keempat wasil. Wasil itu orang yang udah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini idza amilta ayuhal murid, ini sedang menasihati kepada murid nih. Wahai murid, idza amilta, apabila engkau melakukan amal ibadah, solatan kana au ghairuha, seperti solat atau yang lainnya, li ajli sawabin ajilin, karena termotivasi, terdorong oleh pahala-pahala, oleh ganjaran-ganjaran yang di akhirat nanti. Kal jannati, sholat, ingin masuk surga, bersedekah, ingin sholat tadi itu, sholat sunnah 12 rakaat, ingin dibuatkan rumah di surga. Itu orang yang beramal, yang termotivasi, yang terdorong oleh pahala, oleh ganjaran-ganjaran, atau oleh gantian-gantian dari amal ibadah yang dilakukan itu. Au sawaba ajilin, atau karena berharap pahala-pahala yang sifatnya duniawi. Baca surat Al-Waqiah pengen dimurahkan rezeki, dan seterusnya dan seterusnya. Au rohoil aisi, atau supaya mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Walaupun keseharian gak punya duit, tapi roho cukup. Cukup itu bagaimana? Kita nggak punya duit keseharian, ngerokok juga paling sebatang 2 batang. Pas tetangga yang ada ngajual rumah, tapi ada uang untuk buat beli rumah, entah itu dapat dipinjamin sama orang lain atau enggak. Barang siapa yang beramal ibadah, terdorong oleh pahala-pahala baik di akhirat maupun di dunia. Pahala di akhirat terdorong oleh karena ingin masuk surga atau dijauhi dari neraka. Pahala-pahala di dunia, dia ingin mendapatkan kehidupan yang sukses, ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Kata Allah, qala lakal haq, Allah berfirman kepada orang itu, innaka lam tasduq fi amalika, engkau itu enggak jujur. Orang yang sholatnya pengen pahala, orang yang sholatnya pengen ganjaran, orang yang pahalanya pengen dimudahkan, orang yang sholat atau baca Quran atau zikir pengen kaya, pengen dimudahkan segala urusan hidupnya. Kata Allah itu, kamu nggak jujur. Fihi, di dalam amal ibadah yang kamu lakukan. Di mana nggak jujurnya? Kamu ketika akan melakukan ibadah atau amal-amal ibadah, kamu selalu mengatakan lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi kenyataannya bukan karena Allah, karena ingin masuk surga. Di situ tuh nggak jujurnya tuh. Bahwa kalau kita sholat nih, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya sholat ini lillah karenamu ya Allah. Tapi nyatanya kamu sholat itu pengen masuk surga. Berarti kamu sholat itu bukan untuk aku, tapi adalah untuk dirimu sendiri. Karena surga itu kembali kepada keinginan kamu supaya kamu itu bahagia nanti di akhirat. Berarti kamu itu gak jujur dengan amal ibadah yang kamu lakukan. Kenapa kamu sholat? Karena disuruh oleh Allah. Itu makna lillah itu. Atau kenapa kamu sholat? Karena aku ingin nyenangin Allah. Artinya kalau kita sholat, Allah ridho dengan kita. Ridho itu senang. Berarti kalau kita sholat pengen nyenangin Allah, boleh cari muka, boleh menjilat. Kalau ingin melakukan pendekatan kepada Allah boleh, karena Allah lah yang punya segala-galanya. Jangan melakukan pendekatan kepada makhluk. Pengen diangkat ini, pengen diangkat itu, dekat dengan makhluk. Ada kita sebagai karyawan, kemudian ada atasan kita
Padahal dia nggak nyuruh kepada kita untuk buatkan teh. Kita udah inisiatif diri bikin teh, disodorkan kepada atasan. Itu namanya cari muka. Jangan cari muka kepada manusia, tapi kalau cari muka kepada Allah, itu Allah suruh itu. Allah sangat suruh itu. Saya sholat. Kenapa sholat? Ya cuma ingin memenuhi hak ilahi, hak ketuhanan. Apa hak ketuhanan itu? Diibadahi, disembah, kemudian dipuji, dibesarkan, diagungkan. Itu hak Allah dan kewajiban kita. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan itu harus lillah. Artinya lillah itu tolong jangan ada muatan-muatan selain Allah. Jangan pengen pahala sekalipun berbentuk surga. Orang yang ibadahnya itu ada terdorong oleh keinginan mendapatkan surga, ada keinginan untuk dimudahkan segala urusan di dunia, itu adalah pembohong besar kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak jujur di dalam ucapannya lillahi taala. Sedangkan wal amilu li audi nafsihi murtabun. Orang yang beramal ibadah itu karena ada kepentingan diri. Hidup mati, hidup di surga supaya enak. Itu kan kepentingan diri. Hidup mati kemudian di akhirat nanti supaya dijauhkan dari neraka. Itu kepentingan diri. Bukan untuk Allah, bukan kepentingan Allah. Kemudian kita hidup di dunia supaya segala urusan dimudahkan. Itu adalah kembali kepentingan diri. Wal amilu, orang yang melakukan amal ibadah li'audi nafsihi, yang kembali kepada dirinya, murtabun, orang itu disebut orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu dengan apa? Liwa'dillahi ta'ala, ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu sudah janji, masalah rezeki Allah sudah janji, masalah kesenangan hidup Allah sudah janji, surga dan neraka Allah sudah janji. Itu semua sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya. Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya, Allah jamin yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar setiap kali dia menghadapi kesulitan-kesulitan. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang dekat kepada Allah itu enggak pernah ada kesulitan dalam hidupnya. Ketika dia berhadapan dengan kesulitan, selalu Allah berikan jalan keluar. Artinya dia tidak akan menemukan kesulitan dan kesengsaraan serta kesusahan dalam hidupnya, sekalipun dia temui, langsung segera Allah berikan jalan keluar. Itu janji Allah. Wa yarzuqhu, nah ini yang menjadi garis bawah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu Allah sudah berjanji, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari hal yang tak terduga-duga. Ada orang yang menduda udah lama, kita lagi ngelamun, tiba-tiba ada tetangga yang pengen dikawin. Nah itu namanya rezeki yang tak terduga-duga itu. Kita mah nggak mikir-mikir, nggak tahu ada yang menawarkan diri untuk menjadi istrinya. Nah itu rezeki yang tak terduga-duga itu. Wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita hidup tawakal kepada Allah, penuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hasbuh, Allah berikan kecukupan-kecukupan. Itu adalah janji Allah. Allah itu maha suci dari segala ingkar janji. Sehingga kalau kita sholat, beramal ibadah, pengen pahala-pahala, berarti kita termasuk orang yang ragu-ragu dengan janji Allah itu. Udah jangan pengen apa-apa, lillahi ta'ala nolkan benges. Kalau kita beribadah, beramal ibadah, nol. Jangan pengen apa-apa, hanya semata-mata karena disuruh oleh Allah, karena semata-mata karena memenuhi hak ketuhanan. Allah wajib ditaati, Allah wajib diagungkan, Allah wajib dimuliakan, Allah wajib diibadahi, dan Allah wajib disembah. Kemudian lagi dalam Quran surat Al-Imran ayat 120, Allah berfirman, "In tasbiru wa tattaqu la yadurrakum kaiduhum syai'a." Jika kamu bersabar dalam segala hal, dalam ibadah kamu sabar, dalam meninggalkan kemaksiatan begitu berat kamu bersabar, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan kamu bersabar, kemudian wattaqu, bertakwa kepada Allah, Allah memberikan janji la yadurrakum kaiduhum syai'a,
maka tipu daya di dunia ini tidak akan membuat kamu madarat. Kita akan membuat kita sengsara. Kita nggak akan tertipu dengan apapun kalau kita dalam kondisi takwa dan bersabar di dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Kemudian dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Allah pun juga berjanji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan kata yang benar. Yuslih lakum amalakum, Allah akan membuat baik segala amal dan keadaan kamu. Jadi kalau kita ingin punya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kata kuncinya ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Berkata yang benar artinya tidak berdusta. Wattaqullaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, yuslih lakum amalukum, maka kamu akan diberikan kehidupan yang bahagia. Sedangkan apa yang saya bicarakan tadi itu pada umumnya terjadi di dalam ibadah orang awam yang kita lakukan. Sehingga kita selalu di dalam melakukan amal ibadah itu selalu menginginkan sesuatu. Contoh lagi dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, salatud duha tajlibur rizqa, bahwa salat duha itu menarik rezeki, mengundang rezeki, wa tadfa'ul faqra, dan menjauhi kefakiran. Wa qala Rasulullah SAW, man qara'a suratal waqi'ati kullalailatin lam yusibhu faqrun abada. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia akan dijauhkan dari segala kesusahan dan kefakiran selama-lamanya. Ini janji-janji Allah. Jadi sudah cukuplah kita percaya dan yakin semua apa yang kita butuhkan itu ada semua di dalam janji Allah. Sehingga kita di dalam beribadah nol aja, jangan pengen apa-apa. Kesimpulannya itu. Kemudian terakhir nih, wal murtab. Tadi orang yang ibadah karena termotivasi, terdorong oleh pahala-pahala, oleh ganjaran-ganjaran, itu disebutnya orang yang ragu-ragu dengan janji Allah. Wal murtab, bukan dalil, ba, murtab. Wal murtab, orang yang ragu-ragu dengan janji Allah itu yastahiqqul iqab. Allah berhak untuk menyiksa dia. Bukan Allah akan menyiksa dia, tapi Allah berhak. Artinya orang yang sholat, dia mengharapkan surga, Allah berhak untuk menyiksa dia. Bisa jadi sholat atau ibadah yang dilakukan karena mengharapkan sesuatu, baik itu yang sifatnya surgawi maupun yang sifatnya ukhrawi maupun yang duniawi, Allah berhak untuk menyiksa. Sehingga kalau Allah menyiksa atau sholat ibadah yang dia lakukan itu dijadikan sebagai penyiksa dirinya, Allah berhak. Sehingga seharusnya orang yang beribadah itu karena mengharapkan terdorong oleh pahala ganjaran mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa enggak? Sementara itu yang terjadi pada umumnya. Kenapa ini aman-aman aja? Mereka enggak disiksa Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan dari hikam ini, wa yakfil murida bijdanus salamah. Orang yang sholatnya karena ingin masuk surga, dia digolongkan atau disebut orang yang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu bagi Allah itu berhak untuk menyiksanya. Andai kata dia itu termasuk orang yang ragu-ragu, tapi Allah enggak menyiksanya, itulah sebagai anugerah dan sebagai pemberian dari Allah. Sehingga kita itu walaupun kita itu termasuk orang yang ragu-ragu, kita sholat ingin mendapatkan sesuatu, Allah tidak menyiksa kepada kita, maka kata Syekh Ibnu Athaillah, wa yakfil murida bijdanus salamah, itu adalah sebagai sebuah anugerah. Dengan adanya kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa sebab kamu ragu-ragu dengan janji Allah itu. Cukup bagi kamu itu disiksa sebagai pahala atas amal ibadah yang kamu lakukan. Walhasilu, kesimpulannya nih, al mukhlisu fi amali lillah,
Orang itu dikatakan ikhlas di dalam beramal ibadah lillah karena Allah, yagibu an qalbihi maknal iwad. Tidak ada di dalam pikirannya itu pahala-pahala, pengganti-pengganti dari amal ibadah. Jadi jangan terbayang pahala, jangan terbayang gantian, jangan terbayang adanya ganjaran-ganjaran dari amal ibadah yang kita lakukan. Wa kasbihi, dan kita berupaya untuk mendapatkan pahala itu. Id huwa la yattajihu bi qasdihi illa limardatillah, karena orang yang sudah ikhlas di dalam beramal ibadah itu dia tidak menghadap kepada Allah dengan maksud-maksud tertentu, tetapi dia hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lillahi taala, orang itu dikatakan lillahi taala ar-raji sa'adatud darain, yang mengharapkan kebahagiaan dua negara, yaitu akhirat dan dunia, bifadlillahi, dengan karunia Allah. Nah, yang pada akhirnya diluruskan ini oleh Ibnu Athaillah, boleh kamu sholat ingin surga, boleh kamu sholat ingin dimudahkan segala urusan kamu, tapi jangan karena amal ibadah kamu. Ya Allah, saya sholat, dengan sholat saya ini saya ingin dimasukkan ke dalam surgamu, jangan begitu. Tapi boleh kita mengharapkan pahala-pahala, tapi bipadlihi wa isanihi. Ya Allah, saya sholat, saya ingin masuk surgamu dengan karuniamu, bukan dengan amal sholat saya, tapi dengan karuniamu dan dengan kebaikan kamu kepadaku. Kata kita itu, boleh kita ini baca al-waqiah, boleh kita sholat duha, supaya dimurahkan rezeki, supaya dimudahkan segala urusan hidup kita ini. Tapi bukan dengan sholat duha, bukan karena membaca al-waqiah, tapi dengan kebaikan dan dengan karuniamu. Itu boleh. Kalau kita kurang seru lah gitu, kurang semangat, kalau nggak ada sesuatu yang kita harapkan, yang kembali kepada diri kita. Orang itu akan punya semangat kalau ada sesuatu yang bermanfaat kembali kepada dirinya. Nah, supaya kita juga ada semangat, tetap kita adalah manusia biasa. Manusia biasa kalau nggak diiming-iming, nggak diberikan harapan-harapan, nggak akan tergugah, dia nggak akan semangat untuk melakukan ibadah-ibadah. Boleh kita seperti itu, tapi jangan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kita berharap ingin surga, kita ingin berharap dimudahkan segala kehidupan akhirat ini bifadlihi, dengan karuniamu, wa ihsanihi, dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. La bi amalihi, bukan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Ada kisah di masa Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ketika masuk ke dalam suatu perkampungan, Nabi Isa menjumpai ada sekelompok orang. Mereka itu sedang berzikir dan sedang membahas satu ilmu pengetahuan. Lalu masuklah Nabi Isa itu ke dalam kumpulan mereka. Lalu Nabi Isa bertanya kepada orang-orang itu, sedang apa kalian? Kami sedang berzikir dan sedang membahas tentang ilmu pengetahuan. Apa yang kamu harapkan dari berzikir dan ngaji itu? Karena aku takut neraka nanti di akhirat. Langsung gak banyak ngomong, Nabi Isa itu pergi, menjauh dan meninggalkan majelis itu. Jalan lagi ke satu kampung, menemukan lagi orang yang lagi kumpul-kumpul, mereka lagi zikir dan juga lagi ngaji ilmu. Masuk Nabi Isa itu ke sana. Begitu masuk, nanya lagi Nabi Isa itu, kamu sedang apa? Kami sedang berzikir dan sedang membahas ilmu. Apa yang kamu harapkan dan yang kamu inginkan dari zikir kamu itu? Saya ingin masuk surga semua ini, wahai Nabi Allah. Nggak ngomong, Nabi Isa itu langsung pergi lagi, ditinggalkan itu kelompok itu. Yang terakhir, yang ketiga, begitu masuk ke kampung lainnya, ada juga satu majlis, sama juga orangnya yang sedang berzikir, kemudian sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Isa masuk ke situ, nanya Nabi Isa, kamu sedang berapa? Kami sedang berzikir ya Nabi Allah.
Dan juga kami sedang mengkaji ilmu, apa yang kamu inginkan, yang kamu harapkan dari zikir kamu itu mardotillah, supaya Allah senang dengan kamu. Lalu masuk, inilah yang aku disuruh untuk bergabung dengan orang-orang yang beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah. Sehingga Nabi Isa disitulah. Dan ini juga merupakan sebuah pesan buat kita semua. Maka kalau kita beribadah, jangan berharap sesuatu kecuali karena semata-mata lillah, karena semata-mata diperintah oleh Allah, karena semata-mata menjalankan hak-hak ilahiyah ketuhanan dan juga memenuhi kewajiban kita, dan juga karena kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai kesimpulannya dua tadi. Wallahu a'lam bishawab.